lihat kamera ini. Iya. Ya, nama saya Zaid Ahmad Fajar. Saya di sini sebagai mahasiswa PPG Sosiologi. Kemudian saya di SMA 5 ini sebagai mahasiswa PPL. Jadi saya itu ditempatkannya di SMA 5 untuk melaksanakan PPL pertama dan kedua. Saya melaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas di SMA 5 ini karena didasari hasil observer atau pengamatan di SMA 5. Di SMA 5 ini adanya beberapa peserta didik yang berpikir kritisnya masih kurang, sehingga saya ingin melaksanakan PTK untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik itu, sehingga saya melakukan observer pertama melalui pendekatan kepada peserta didik. Setelah itu saya melihat kemampuan peserta didik dari pemberian soal-soal atau asesmen yang mengenai kemampuan berpendapat, kemampuan berpikir kritis. Nah, dari hasil observer itu dan yang pertama itu peserta didik masih sangat rendah dalam berpikir kritisnya, yaitu kurangnya menggunakan data, kemudian di luar konteks dalam berpendapat, sehingga itu mengacu saya untuk terus menggali kembali sehingga dilaksanakan PTK ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik ini. Nah, yang ditingkatkan itu adalah ketika mereka berpendapat, mereka itu bisa menggunakan data, kemudian tidak di luar konteks dalam berpendapat, kemudian mampu menganalisis dari berbagai permasalahan yang sedang dibahas. Itu dasar PTK saya yang ingin saya laksanakan. PTK yang saya laksanakan kurang lebih dilaksanakan selama 2 siklus. Namun sebelum masuk ke siklus yang pertama dan kedua itu tentunya harus ada planning atau diskusi yang pertama. Nah, diskusi yang pertama ini saya laksanakan di SMA 5 bersama dengan para dosen dan dengan perwakilan guru sosiologi yang ada di SMA 5 dan saya sebagai praktikan PTK ini. Nah, diskusi ini membahas tentang modul ajar dan tentang permasalahan yang akan diangkat di PTK ini. Sehingga di diskusi yang pertama itu saya dan para teman-teman membahas tentang permasalahan tentang berpikir kritis pada peserta didik, kemudian membahas modul ajar dan metode, kemudian model yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus pada siklus yang pertama itu saya melaksanakan di dalam kelas dengan 3 JP atau 135 menit. Nah, di dalam kelas ini saya itu menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian dengan metode diskusi. Nah, ini yang saya laksanakan di siklus yang pertama. Nah, karena diskusi tentunya harus membuat kelompok. Nah, kelompok ini sudah saya tentukan menggunakan asesmen awal atau pretest yang saya laksanakan sebelum melaksanakan PTK ini. Sehingga saya membagi kelompok sama rata. 6 kelompok itu sama rata kemampuannya. Ada yang nilainya tinggi, menengah, dan rendah, itu semua sama rata. Karena tujuan PTK itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian, saya membahas materi konflik sosial. Nah, untuk mencari konflik itu, saya menggunakan media koran. Nah, koran ini saya menyediakan 6 koran khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi koran-koran yang ada di Yogyakarta seperti Tribun Jogja, Merapi, dan sebagainya. Nah, itu saya gunakan untuk media dalam kelompok itu sehingga nanti peserta didik mencari konflik yang ada di koran tersebut. Nah, kemudian setelah itu kami menyepakati mana konflik yang akan dianalisis bersama, sehingga kami menemukan satu konflik dalam koran itu, yaitu tentang jalan Suprapto bukan sirkuit. Nah, itu menjadi konflik sosial yang harus dianalisis oleh peserta didik. Kemudian setelah ditentukan konflik sosialnya, kemudian peserta didik menganalisis bagaimana faktor penyebabnya, bentuk konfliknya apa, kemudian siapa yang berkonflik, kemudian di mana itu terjadi dan kapan yang terjadi, kemudian upaya penyelesaian konflik itu harus dianalisis oleh peserta didik. Nah, peserta didik itu dibebaskan untuk mencari sumber-sumber
dia bisa menggunakan media internet, jurnal, atau bahkan web-web yang menyangkut dengan permasalahan itu. Kemudian setelah peserta didik melaksanakan analisisnya, saya membagikan karton untuk menjadi media mereka membuat mind map. Jadi dari hasil analisisnya mereka harus dibuatkan mind map. Nah, kemudian setelah hasil mind mapnya jadi, hasil analisisnya jadi, saya melakukan penilaian. Yang pertama penilaian kelompok atau presentasi. Nah, dari hasil analisisnya dan mind mapnya itu, peserta didik melakukan presentasi untuk membacakan hasil analisisnya. Setelah presentasi selesai, kemudian saya memberikan penilaian antar teman kepada setiap orang. Jadi mereka itu menilai teman-teman di dalam kelompoknya. Yang dinilai itu adalah ide gagasan, keaktifan, berpendapat, dan kritik. Nah, itu bisa dinilai oleh teman sekelompoknya. Jadi nanti ketahuan mana yang sering berpendapat, mana yang tidak berpendapat, mana yang berkontribusi dalam kelompok, mana yang tidak berkontribusi dalam kelompok. Nah, itu yang dilakukan selama siklus yang pertama, sehingga nanti hasil dari siklus yang pertama ini akan muncul dan akan terlihat kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Nah, untuk siklus yang pertama dilaksanakan evaluasi, kemudian hasilnya adalah masih rendah peserta didik dalam berpikir kritisnya. Kami melaksanakan siklus kedua di tanggal 14 Agustus. Nah, siklus yang kedua ini sama, kami menggunakan model pembelajaran problem based learning, cuman yang berbedanya ada di metode. Metodenya itu menggunakan diskusi dan metode window shopping. Nah, itu yang ada yang perbedaan di siklus yang pertama dan yang kedua. Kan minggu kemarin kita sudah membahas tentang bentuk konflik, kemudian faktor penyebab konflik, dampak negatif, dampak positif, langsung mengeluarkan tuntutan. Kata konflikir yang artinya perbenturan atau percekcokan, yaitu menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat pihak lain tak berdaya. Itu bisa didasari dari perbedaan pendapat. Nah, kemudian saya tetap membagi kelompoknya itu kelompok yang sama seperti pertemuan yang sebelumnya, yaitu 6 kelompok dengan hasil dari pretest atau analisis atau asesmen awal. Nah, kemudian saya menggunakan media video konflik yang terjadi di Indonesia. Nah, video itu nanti saya buatkan menjadi barcode. Nah, nanti setiap kelompok itu akan menerima satu barcode video konflik. Jadi dari saya mencari 6 video konflik dibagi kepada setiap kelompok. Nah, kemudian saya memberikan LKPD kepada peserta didik untuk menganalisis videonya terlebih dahulu. Jadi peserta didik menganalisis videonya. Scan barcode yang ada yang saya berikan ke kalian. Setelah itu kalian analisis video yang ada di video. Ya. Analisis terlebih dahulu. Saya memberikan waktu untuk menganalisis 10 menit ya. Bisa ya? Makanya kalian diskusinya benar, bagi tugas kelompok ada yang scan, ada yang mencari sumber, ada yang menulis. Oke. Wajib mencantumkan sumber ya. Kemudian setelah mereka menganalisis videonya, mereka akan menganalisis video kelompok lain, sehingga nanti mereka itu berputar dari kelompok 1 ke kelompok 2, dari kelompok 2 ke kelompok 3 dan seterusnya. Itu adalah metode window shopping. Jadi mereka itu mencari informasi atau pengetahuan dari video konflik kelompok lain.
Nah, setelah itu mereka menganalisis kembali dari video-video orang kelompok lain. Setelah itu kita melakukan presentasi awal, yaitu presentasi dari hasil analisis video mereka. Setelah itu saling menyanggah peserta didiknya, saling memberikan pendapat apakah sesuai dengan mereka. Nah, yang dianalisis itu berupa faktor penyebab, bentuk konflik, dan upaya penyelesaian. Yang di siklus yang kedua ini saya menggarisbawahi bahwa mereka itu harus lebih menekankan dalam upaya penyelesaian konflik. Nah, akhirnya mereka menemukan upaya-upaya penyelesaian dalam setiap konflik yang ada di video itu. Nah, setelah itu saya kembali menggunakan media mind map yang telah mereka buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, mind map ini karena pada pertemuan sebelumnya itu kurang muncul dalam upaya penyelesaian konfliknya, akhirnya saya menggunakan kembali mind map yang kemarin yang mereka buat, yaitu tentang jalan Suprapto bukan sirkuit. Nah, mereka itu harus mencari upaya penyelesaiannya saja, karena kemarin mereka itu belum mendalami dalam upaya penyelesaian, sehingga pada siklus yang kedua ini saya menekankan kepada peserta didik untuk menyelesaikan upaya penyelesaiannya. Akhirnya setelah itu mereka menemukan upaya penyelesaian dalam permasalahan jalan Suprapto bukan sirkuit. Nah, setelah itu mereka presentasi kembali dan saling menyanggah dengan menggunakan sudut pandang. Nah, sudut pandangnya itu saya membagi. Ada dua kelompok yang sudut pandangnya dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, dan pelajar, sehingga mereka itu saling memberikan pendapat tentang upaya penyelesaian dalam konflik jalan Suprapto bukan sirkuit. Ya, setelah melaksanakan siklus yang kedua, tentunya harus melaksanakan evaluasi. Nah, pada evaluasi yang kedua ini tidak banyak yang dievaluasi karena yang pertama PTK yang kita cari itu sudah mulai muncul, dan di mana pada siklus yang kedua ini kemampuan berpikir kritis pada peserta didiknya itu sudah mulai meningkat dan sudah mulai terlihat karena peserta didik itu sudah mulai mampu berpendapat sesuai dengan data, kemudian sesuai dengan lingkup masalahnya, kemudian mereka bisa berdiskusi dengan baik dengan temannya, saling memberikan ide, gagasan, kemudian pendapatnya itu bisa saling menyanggah dan menggunakan data gitu. Nah, akhirnya PTK yang siklus kedua ini cukup baik dan cukup menonjol, dan sudah terlihat bahwa kemampuan peserta didik itu mulai meningkat dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi dan window shopping. Kemudian hasil PTK ini akan memunculkan bagaimana model dan metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik, sehingga nanti model dan metode pembelajaran pada siklus kedua ini bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Kemudian tentunya hasil PTK ini akan ditulis dalam sebuah jurnal mengenai kemampuan berpikir kritis pada peserta didiknya itu akan ditulis dalam jurnal. Nah, itulah hasil dari melaksanakan PTK ini, dan hasilnya itu bisa untuk meningkatkan kinerja seorang guru untuk lebih menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan pada peserta didik.